Who compares to you? Who set the stars in their place? You who calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? You who bring the morning light, the hope of the earth is rest assured.
ke-12 angkat, Bapak Haryanto, dipersilahkan untuk menyalakan lilin yang pertama. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Majelis Daerah, Bapak Samuel Jian. Dipersilahkan. Kemudian selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Majelis Wilayah atau yang mewakili. Mari silakan. Terima kasih. Selanjutnya dari Kemenang, jika ada atau yang mewakilinya. Terlambat belum hadir. Baik, kita akan lanjut ke Bapak Perangkat Desa, jika ada atau yang mewakilinya belum datang. Baik, kemudian dari Gembala Undangan yang ada mungkin dari Sendang Biru. Ya, mari silahkan Bapak Gembala. Iya. Selanjutnya nanti dari tim pelayan. Ya, terima kasih. Mungkin dari gembala undangan yang lainnya selain dari Sendang Biru, dipersilakan Kom. Mari. Terima kasih. Kemudian ya, diminta dengan hormat juga Pak Slamet yang mewakili jemaat setempat untuk menyalakan lilin yang terakhir. Terima kasih. Silakan Pak. Kita akan menyalakan lilin-lilin yang sudah dibagikan
Ketika di Malang saya kaget, terus terang saya masih punya PR 4, masalah kerukunan intern umat Kristen. Sampai hari ini masih ada beberapa catatan pendeta dan jemaat dengan jemaat. Mohon maaf, saya punya agendanya. Makanya saya sampaikan, jadilah garam dan terang. Bapak Ibu, sekalipun gedung gereja kita megah seperti istana, kalau perang hamba Tuhan dan jemaat Tuhan tidak bisa membawa terang yang sesungguhnya, terus terang saja. Saya bertugas hampir 7 tahun di sini, PR itu belum selesai, Pak Pendeta. Mohon bantu dalam doa. Gereja-gereja GPDI sungguh-sungguh menjadi pengaruh yang positif, menjaga kerukunan intern itu jauh lebih penting. Ya, sekali lagi saya tekankan, selesaikan masalah-masalah yang kaitannya dengan administrasi dengan sikap-sikap yang ilahi, yang rohani. Jangan menyelesaikan masalah dengan caro aku ya caro, gitu ya. Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, saya sampaikan terus terang saja, ini penting untuk dipakai sangu di tahun 2025. Kiranya PR itu akan saya dengar selesai ketika saya pensiun pada saatnya nanti. Oleh karena itu Bapak Ibu, Bapak Pendeta, Bapak Dr. Prayogo ini selalu mendampingi gereja-gereja di wilayah Malang Selatan, Pak Pendeta. Beliau akademisi dari Universitas Brawijaya, tapi memberi hatinya untuk umat Tuhan yang ada di desa-desa. Itu tidak ada SK-nya, tapi mendampingi Kementerian Agama begitu solid dan luar biasa. Saya sangat berterima kasih. Dan hendaknya para hamba Tuhan, ya, jemaat, aktivis gereja juga melakukan hal yang sama. Jangan hanya mikir untuk dirinya sendiri. Kapan aku bangun gereja, kapan aku bangun Noma, kapan aku tuku Alfa. Semuanya akan kita tinggalkan. Karena itu semua adalah hanya untuk kemuliaan jasmani. Tapi ingat, yang lebih penting itu adalah kedewasaan rohani ketika kita masuk di tahun 2025. Jadi garam dan terang kuncinya dewasa secara rohani. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya mewakili Gembala Undangan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selesai dari ini. Menutup. Terima kasih. Tuhan itu terlalu baik. Intinya Bapak Ibu. Nah, saya ketika merenung dan berdoa mengambil tema ini, bagi saya untuk melakukan hal yang seperti garam dan juga garamnya harus kata Pak Samuel, jadi ada rasanya. Dan juga yang namanya Tuhan ini memerangi yang tidak bisa untuk berlaku itu pasti tidak ada berat saat itu. Karena kenapa? Baru saja melakukan tema ini, saya membuat tema ini dan berdoa, Tuhan sudah uji melalui anak dan istri. Saya hampir nggak jadi garam, saya hampir juga nggak bisa jadi doa. Saya mau ngamuk rumah sakit, saya mau ngamuk dokternya. Jadi hari ini memang anak saya dan istri saya tidak ada karena kayak program. Itu Bapak Ibu undangan setempat dan juga kebetulan yang jadi Tuhan. Itu juga anak yang dari kasih dari Tuhan. Saya percaya semua itu rencana Tuhan yang terbaik. Bahkan ketika waktu sakit pun, karena waktu itu juga ada BPJS, masuk saja dan uang tidak ada. Dan di hari itu juga nggak tahu siapa yang transfer, dan itu tetap untuk bayar sakit. Sampai hari ini juga setiap saya melakukan seperti itu. Dan ketika Bapak Ibu makan nanti ini, tadi Pak Sam ngomong bahwa dari Malang tidak apa-apa, dari jemaat dari jemaat yang nanti kalau Bapak Ibu misalkan Pak uang kasnya kemana? Mulai dari nol, karena uang kas kita sudah selama 1 tahun sudah terkumpul 3.700.000.
Jadi itu ya setiap yang kita lakukan jemaat harus sudah jadi garam, bisa jadi terang. Jadi seperti itu kita belajar untuk jadi garam dan terang. Jadi uang yang kita persembahkan untuk persembahan ini Bapak Ibu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu tanya makanan semuanya yang berterima kasih pada saya, jemaat dan Tuhan seluruhnya itu dipermuliakan. Selama 1 tahun kita kumpulkan untuk persembahan Bapak Ibu seperti ini, jadi seperti itu. Dan saya berterima kasih semuanya di tempat ini. Jadi tadi yang undangan-undangan tidak hadir karena beliaunya juga Pak dengan wakilkan saja sampaikan pada setiap pendeta undangan, karena yang teolog ini juga dari masjid, musola, jadi rumah yang saya tempati dari ulama setempat. Jadi ketika saya membangun, Pak kemana kok selama ini saya cari tidak ada, maksudnya Pak bolak-balik dari luar ini, karena saya dicari nggak usah bolak-balik keluar atau masuk, itu nggak ada rumah, tempati saja. Dan saya percaya Tuhan yang mempermuliakan Bapak Ibu. Jadi selama saya membangun bahkan memulai, saya bersyukur banyak yang mendukung, mendoakan, menguatkan saya. Bukan ketika saya mau lemah, Tuhan yang menguatkan Bapak Ibu. Terima kasih semuanya, terlebih Tuhan, Pak Samuel Jianto, Pak Ketua, Ibu Endah dari Kemenag, dan saya tidak bisa sebut satu persatu setiap undangan. Tapi saya percaya semua Tuhan dipermuliakan melalui Pak Koko, tim musik yang ada. Saya berterima kasih seperti itu. Jadi dokter yang nanti ini membagikan berkat bagi kita semua juga, saya juga berterima kasih seperti itu. Dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tentu saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena saya ini yang paling muda dari hamba Tuhan, yang paling junior juga umurnya, tidak sampai 40 Bapak Ibu. Perlu dukungan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi saya berterima kasih, biarlah saya terus menjadi garam dan terang dunia di sekitar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan bukan hanya sekitar, tapi Tuhan katakan dulu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ikan bakar guys. Drik, halo. Halo guys. Selamat guys. Guys. Saya kasih obat. Yang obat ini hanya diminum kalau Mas Bapak ada keluhannya, merasakan keluhannya ya. Kalau enggak ya enggak usah. Kadang ada keluhan tapi tidak menggeh ya Kak ya. Menggeh beda lagi. Ini hanya diminum pada waktu saya. Kalau enggak usah Bapak sih. Karena bukan obat wajib habis. Ya. Bapak bagus tadi. Ya, bagus. Keluarnya dari sana, antrinya dari sini. Oke. Kamu kepedasan ya? Biasa aja. Apa yang dikeluhkan tadi, Pak? Kalau jalan nanjak itu Mengge-mengge. bukan mengge, linu ya, Oh ya. karena faktor usia mungkin ya. Oh ya. Semoga dapat obat sembuh, Pak. Ini sakit, biasa aja. Itu kan minumnya juga kan Bapak nggak tahu pada kapan ya. Bapak kalau enggak usah. Bagus Pak, ini Pak. Ya. Banyak Pak. Ini bagian coblos-coblos. Bapak tadi gula puasa. Kalau tekanan rendah diperiksa. Masuk Pak. Saudara Joel, sahabat saudara Meton, silakan masuk ke ruangan di bagian obat ya. Saudara Joel, saudara Meton, silakan di pendopo di bagian obat.
lagi, nanti diketemukan ternyata tensinya tinggi ya, 140/90 atau lebih ya. 140 atau lebih itu masuk kriteria hipertensi, boleh minta diulang ya, boleh minta diulang, apalagi memang punya riwayat hipertensi. Dari survei yang saya lakukan di gereja-gereja, ternyata lansia gereja 30% adalah hipertensi ya. Yang terbaru kami kemarin mengadakan kegiatan di gereja. Untuk obat darah tingginya kombinasi, apabila satu nggak bisa, orang biasanya nggak mau kombinasi. Kalau hari batasnya belum dicek ya tekanannya. Ya belum, orang yang di rumah biasanya ini oh nggak bisa kesini. Yang cepat-cepat siapa yo? Kakak saya. Kayak ini kakaknya nggak bisa kesini. Ya. Biasanya berobat di UST di Pantai Bajul Mati kemarin. Oh iya, boleh. Dari rumah. Bisa. Ibu gimana? Oke, iya. Tensinya pernah tinggi boten? Walah, tapi minum obat teratur boten tiap hari yo. Nanti kalau nggak opo, nggak enak. Yang bersin bahkan ya, teratur ya Bu ya. Karena yang penting itu yang bisa jaga. Kita hidup bukan untuk menyusahkan orang ya. Jadi ibu harus minum obat. Ini entah ya opo ke bidan kemarin pulih. Dan